teknologi sedikit ya. Oke, mari kita sebelum kita memulai merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu itu hidup. Dan firman-Mu itu juga yang memberi kami kehidupan, membawa kehidupan bagi kami. Dan Tuhan, bukalah pada sore hari ini, bukalah mata dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Dan bantulah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan ajarlah kami dengan segala kerendahan hati untuk menaklukkan diri kami, seluruh hidup kami, hanya kepadamu saja. Sehingga dengan sukacita kami mau mentaati firman-Mu. Dan sore ini Tuhan, mampukanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Amin. Minggu ini seperti tadi Pak Gunung sudah katakan ya, kita akan mulai sebentar ya. Kita akan mulai dengan sebuah seri baru, ya, yaitu Practicing the Way of Jesus. Dan selama beberapa minggu ke depan, kita akan bersama-sama mempelajari beberapa the way of Jesus, ya, jalan hidup yang dipraktekkan oleh Yesus, yaitu apa yang biasa disebut sebagai praktek atau disiplin rohani. Seperti misalnya saya bisa sebutkan, saya sudah melihat tema-tema yang akan dikupas dalam minggu-minggu mendatang. Misalnya saya ingat akan ada tema tentang solitude and silence, itu menyendiri dan berdiam diri dalam kesunyian. Atau ada juga tema tentang doa eksamen, yaitu doa dengan memeriksa hidup kita, melihat ke belakang, terutama misalkan kalau sore hari ini kita melakukan doa eksamen, misalkan, maka mungkin kita akan melihat apa yang telah kita lalui hari ini dari pagi tadi sampai sore ini, dan mencoba untuk melihat kehadiran Allah di sana. Nah, disiplin rohani seperti ini terus terang bukan sesuatu yang umum kita dengar di gereja-gereja Kristen Protestan di Indonesia. Apalagi gereja dari tradisi seperti kita. Nah, oleh sebab itu, ya, saya merasa perlu untuk sore ini mengajak Anda memahami terlebih dahulu. Kenapa kita perlu melakukan berbagai disiplin rohani seperti itu. Mengapa disiplin rohani seperti itu perlu kita ajarkan dan perlu dipraktekkan. Dalam tema Practicing the Way of Jesus. Nah, untuk itu saya mengajak merenungkan yang pertama adalah apa yang kita kenal sebagai amanat agung atau perintah pengutusan agung. The Great Commission dari Tuhan kita Yesus Kristus yang ditujukan kepada kita. Kalau kita memperhatikan amanat tersebut, maka perintah Yesus mengandung 3 hal yang saya tulis dengan tebal gitu ya. Muridkanlah semua bangsa, baptiskan mereka, lalu ajarkan mereka untuk melakukan semua perintahku. Nah, kalau Anda jeli, mungkin Anda akan berpikir, mengapa bukan kabarkan Injil? Mengapa? Itu kan biasanya yang kita dengar. Atau misalkan, beritakanlah keselamatan dan ajar mereka semua bangsa untuk menerima aku sebagai juru selamat pribadi. Itu yang biasa kita dengar, yang didengungkan oleh gereja-gereja umumnya hari ini. Itu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi mengapa itu kata itu, terminologi itu justru tidak disebut-sebut oleh Yesus? Sehingga kita perlu bertanya, apakah kalau kita secara terbuka mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita sudah bisa dikatakan telah memenuhi amanat agung ini? Dan juga kalau kita perhatikan, mengapa Yesus justru menyebut soal baptisan di situ? Bukankah kita juga sering diingatkan oleh gereja kita hari ini, ya kan? Bukan gereja kita saja, tapi gereja-gereja hari ini bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Ya, bahwa yang menyelamatkan adalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi mengapa Yesus memilih menggunakan kata-kata itu? Mengapa Yesus menekankan pemuritan? Muridkanlah semua bangsa. Dan kemudian diperjelas lagi di bagian yang ketiga, yaitu ajar mereka untuk melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Apa sesungguhnya
arti menjadi murid Yesus. Ya. Itu yang pertama kali kita akan lihat. Apa sesungguhnya arti menjadi seorang murid seorang rabi di hari itu. Terus terang, ya, ini mungkin yang agak kurang begitu kita kenal, karena kalau kita mendengar kata murid, itu kita berpikir hubungan guru dan murid hari ini. Yang saya ajak adalah untuk melihat hubungan murid dan guru atau murid dan rabi di zaman Yesus. Menjadi murid seorang rabi di hari itu berarti kita menyerahkan diri kepada sang rabi agar dia membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita akan memiliki cara berpikir, perasaan, dan pemahaman akan firman Tuhan yang sama dengan sang rabi, ya, sang guru. Sehingga dengan demikian apa yang keluar dari hidup si murid itu, yaitu ucapan, ya, seorang murid akhirnya diharapkan nantinya akan menjadi guru dan menggantikan atau meneruskan ajaran si guru itu. Jadi ucapan dia, ajaran dia, ya, tindakan dan cara hidup si murid ini pada akhirnya diharapkan akan seperti kalau sang rabi itu sendiri yang melakukannya. Sampai satu titik di mana kemudian dia bisa mengembangkan itu. Itulah hubungan antara murid dan guru, murid dan rabi di zaman itu. Dan itulah yang dimaksud oleh Yesus sesungguhnya. Itu kalau kita sekarang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya, maka sebenarnya dengan kata lain, kita tuh dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Menjadi serupa Yesus dalam hal pemahaman kita akan firman Allah, ketaatan kita, pikiran kita, karakter kita, kasih kita, dan tindakan kita. Itulah sebenarnya panggilan hidup kita, orang Kristen, setelah kita percaya. Percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, itu baru langkah pertama. Langkah masuk ke dalam program keselamatan Allah dan program pembaharuan yang Allah tawarkan kepada kita. Hidup kita di antara saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, saat kita percaya, sampai nanti ketika kita mati, itu adalah sebuah perjalanan hidup yang isinya proses pemuritan. Proses untuk menjadi serupa Yesus. Itulah panggilan hidup saya dan Anda sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus. Itu sebabnya, di situ kita lihat ya, tidak heran kita mendengar misal Paulus mengatakan, tirulah aku atau jadilah seperti aku. Ya, seperti aku juga menjadi seperti Yesus atau berusaha untuk menjadi seperti Yesus. Itu yang dia katakan di 1 Korintus. Atau di dalam Roma 8 dia mengatakan bahwa tujuan Allah memberikan kita Roh Kudus adalah untuk menjadikan kita serupa dengan gambar anaknya. Itu istilah teologis yang dipakai oleh Paulus untuk mengatakan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan di bagian lain kita juga diingatkan, jadilah kudus, jadilah sempurna seperti Allah yang kudus dan sempurna. Itulah makna lengkap yang dikatakan Alkitab tentang menjadi murid Yesus. Nah, kita juga bisa melihat dengan jelas dari cara berpikir Paulus dalam tulisan-tulisannya. Saya kutip di sini tulisan Paulus dalam kitab Roma dan kitab Kolose. Di dalam dua ayat ini, Roma 13 dan 14 dikatakan, Paulus mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah memuaskan keinginan dagingmu. Kata kenakanlah di sini dalam bahasa Inggris lebih jelas. Clothe yourself. Jadi kenakan itu seperti baju. Pakailah baju. Tapi bajunya itu Yesus. Pakailah Yesus. Kenakanlah Yesus. Jadi Paulus mengibaratkan Yesus seperti baju. Dan kita dengan memakai Yesus dan mengenakan Yesus, kita diajak untuk mengendalikan nafsu kedagingan kita. Bentuk praktisnya bagaimana? Ternyata yang dimaksud Paulus dalam ayat kedua itu lebih jelas juga. Di situ pada surat pada Kolose, Paulus menggunakan istilah yang sama, masih seperti mengenakan baju, tapi yang dikenakan di sini apa? Yaitu kasih, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih. Itulah karakter-karakter Yesus. Jadi yang dikatakan Paulus, yang dimaksudkan Paulus untuk kenakanlah
Yesus itu sebenarnya adalah kenakanlah, adopsilah karakter-karakter Yesus. Itu yang dia maksud. Nah, tapi bagaimana caranya? Paulus mengatakan, masih di ini sebenarnya sebelum di ayat Kolose 3, 12, 14 tadi yang kita baca, sebelumnya, jadi beberapa ayat sebelumnya, Paulus mengatakan ini. Dengan cara mematikan manusia lama kita. Matikan segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Karena menurut dia itu tidak beda dengan menyembah berhala. Dan buanglah sifat-sifat manusia lama kita. Sifat-sifat manusia lamamu, itu yang dikatakan Paulus. Marah, amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Itu adalah karakter manusia lama yang harus dibuang dan harus dimatikan menurut Paulus. Dan diganti menjadi manusia baru dengan karakter Yesus. Seperti di ayat 12 dan 14 tadi. Dan di bagian lain dari tulisannya, Paulus memahami ini sebagai makna baptisan. Jadi Paulus memahami bahwa mematikan manusia lama, dan kemudian hidup kembali, bangkit kembali dalam manusia baru, itu adalah makna baptisan. Dia selalu menggambarkan bahwa ketika kita dibenamkan di dalam air, artinya manusia lama kita itu mati dan dikuburkan, dibenamkan dalam air, dan kemudian kita keluar lagi dari air, itu adalah bangkit kembali sebagai manusia baru. Itulah baptisan, makna baptisan yang dimaksud oleh Paulus, dan itu juga saya kira yang dimaksud oleh Yesus dalam Amanat Agung. Baptisan yang menyelamatkan. Yaitu mati sebagai manusia lama dan bangkit bersama Yesus sebagai manusia baru. Tapi jangan salah ya, saya tidak membedakan antara baptis selam atau baptis percik. Dua-duanya sama. Dua-duanya akan menyelamatkan kalau disertai dengan matinya manusia lama dan lahirnya manusia baru dalam diri kita. Tapi dua-duanya saya kira juga akan sama-sama percuma kalau baptisan itu tidak disertai perubahan menjadi manusia baru. Karena itulah intinya. Di bagian lain, Paulus mengatakan yang penting adalah menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Dan itu juga yang tulis dalam tulisan merah, yang saya cetak merah tadi. Itu bahwa maksud Paulus di sini menjadi manusia baru itu sesungguhnya adalah menjadi ciptaan baru. Itu makna teologisnya. Kita dikembalikan kepada desain awal kita, yaitu ketika manusia diciptakan dalam gambar Allah yang sejati. Kita dikembalikan menjadi manusia yang sejati, menjadi seperti Yesus yang merupakan manusia sejati, gambar Allah yang sejati. Itu makna teologis menurut Paulus tentang arti menjadi murid Yesus. Sehingga di dalam Roma 12 ya, Roma 12 ayat 2, kita juga membaca misalkan Paulus berbicara tentang transformasi hidup. Berubahlah atau be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah melalui pembaharuan akal budimu. Tapi apa yang dimaksud dengan berubahlah atau be transformed? Kata asli yang dipakai di sini, kata Yunaninya itu sebenarnya metamorpho. Dari kata ini kita mendapat atau kita mengenal kata metamorfosis seperti gambar di layar. Jadi sebuah kepompong menjadi sebuah kupu-kupu. Ini maksudnya adalah bukan sekedar perubahan tingkah laku. Yang dimaksud di sini adalah transformasi seluruh hati dan pikiran kita. Itu karakter Yesus yang tadi kita sebut-sebut di layar sebelumnya, itu seharusnya sudah menjadi second nature kita. Sudah menjadi sifat alami kita. Bukan sekedar kita berusaha untuk, seharusnya kita maunya marah, tetapi berusaha untuk tidak marah. Ini yang sebenarnya dimaksud oleh Paulus. Jadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi kepompong yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Itu yang ingin dikatakan oleh Paulus.
dia juga tidak berbeda dengan sebenarnya pemahaman dia itu tidak berbeda dengan di bagian lain dari Alkitab. Dia sebenarnya mengutip dari kitab Ulangan 30 ayat 6. Di situ Musa berbicara tentang sunat hati. Musa sadar bahwa dia mengajarkan kepada bangsa Israel sebuah sunat lahiriah. Dan itu ada batasnya. Dan sebabnya Musa dari awal sudah menubuatkan bahwa nanti suatu saat Allah sendiri akan menyunat hatimu. Dan itu sudah terjadi hari ini. Sebagai murid-murid Yesus, sesungguhnya kita sudah disunat hati. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Sehingga karakter Yesus itu bisa menjadi karakter kita. Tapi itu tidak terjadi otomatis. Dan kalau itu tidak terjadi, maka yang sering terjadi adalah sifat-sifat lama itu masih keluar. Kalau kita misalkan tadi, kita biasanya seorang pemarah yang biasa mengumbar nafsu kemarahan kita, maka di sini yang diharapkan oleh Paulus, itu bukan sekedar berusaha untuk memendam kemarahan, tapi dengan mematikan nafsu untuk marah dalam diri kita. Pikiran dan diri kita memang harus sudah berubah. Sudah tidak lagi ada keinginan untuk marah-marah. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikendalikan. Itu poinnya. Itu poin metamorfosis. Dan saya mengangkat ini karena salah satunya adalah banyak sekali kita dengar akhir-akhir ini berbagai kasus atau tuduhan-tuduhan di mana pendeta atau pemimpin gereja itu terlibat pelecehan seksual misalnya, yang menyangkut hampir semua denominasi, baik Katolik maupun Kristen. Denominasi kita juga tidak bersih. Ada nama-nama pendeta yang beken seperti Bill Hybels atau terakhir Rabi Zacharias mungkin juga tersangkut meskipun kasusnya masih diselidiki. Kalau kita pikir memalukan, tapi sesungguhnya kita juga tidak perlu kaget. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengalami transformasi seperti ini, kita tidak mengalami metamorfosis seperti ini, maka itu akan terjadi. Sewaktu-waktu bisa terjadi juga pada kita. Itu sebabnya saya mengangkat kasus ini, bukan untuk menyebut kasus tadi. Itu bukan untuk mengatakan bahwa saya dan Anda lebih suci dari mereka. Kita sama-sama berdosa. Biarlah kasus-kasus itu biar menjadi peringatan bagi kita semua. Karena kasus-kasus seperti itu sesungguhnya tidak boleh terjadi. Kalau apa? Dan tidak akan terjadi. Kalau apa? Kalau kita benar-benar mau menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Mau mengalami transformasi, menyerahkan diri untuk ditransformasi oleh Roh Kudus. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain juga berbicara sama. Tapi saya tidak punya waktu untuk menunjukkan satu persatu, saya hanya akan mengambil satu lagi, yaitu apa yang tadi juga sudah dibaca dari surat Petrus. Ini yang dikatakan Petrus tentang makna menjadi murid Yesus. Bagi Petrus, ya, kalau kita perhatikan dari apa yang dibaca tadi, Petrus yang katakan begini, setelah engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, engkau mempunyai iman itu, ya kan? Aku berharap kamu, yaitu kita semua, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan pada imanmu tadi kebajikan, yaitu goodness atau virtue, pengetahuan, penguasaan diri, itu menguasai mematikan manusia lama kita. Kemudian juga tambahkan ketekunan. Kalau belum berhasil, terus berusaha untuk mematikan manusia lama kita. Tambahkan kesalehan dan tambahkan kasih pada imanmu itu. Sebab apa? Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maksudnya, kita akan giat dan berhasil dalam panggilan kita menjadi murid Yesus. Mengenal Yesus berarti menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya saya menyebut ini sebagai, mungkin saya agak nakal sedikit,
Tapi untuk memancing perhatian kita, yaitu iman plus plus, faith plus plus. Maksudnya apa? Iman yang lengkap, yang sudah ditambah dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan terutama kasih. Itulah yang dimaksud oleh Petrus, atau dimengerti oleh Petrus tentang arti menjadi murid Yesus. Di titik ini saya berharap bahwa Anda sekarang sudah yakin, Anda sudah bisa mengerti bahwa oke, memang itulah tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Menjadi murid Yesus berarti berusaha untuk menjadi serupa Yesus. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana saya bisa melakukan ini? Kalau orang-orang seperti Bill Hybels, ya kan, mungkin juga orang-orang terkenal seperti itu yang sudah bertahun-tahun dikenal sebagai orang Kristen yang saleh, mereka juga bisa gagal. Bagaimana dengan kita, saya dan Anda? Kita ingin untuk menjadi seperti Yesus, tapi kita selalu gagal. Nah, bagaimana caranya kita bisa berhasil? Ada satu harapan, yaitu belajar dari apa yang dilakukan atau apa yang menjadi tren hari ini, yaitu berubah secara fisik. Ya kan? Banyak sekarang ini sedang tren, ya kan? Anak saya juga seperti ini, ya kan? Dari perut buncit, ya kan? Gendut perut buncit menjadi tubuh yang bentuknya V seperti ini, ya, dengan six pack istilahnya. Ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengalami transformasi fisik seperti ini? Yaitu dengan melalui physical disiplin atau latihan fisik. Ada banyak latihan fisik yang harus dilakukan untuk bisa menjadi bentuk badan seperti itu. Dan juga bukan sekedar melatih otot tangan, otot dada juga harus dilatih, otot punggung, otot kaki, dan otot paha, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan juga tidak hanya itu saja. Sering kita dengar bahwa melakukan ini sendiri itu biasanya sering gagal. Sehingga perlu ada seorang pelatih, yaitu personal trainer. Dalam melakukan transformasi fisik kita dan personal trainer kita itu perlu bekerja sama menyusun program latihan fisik untuk merealisasikan transformasi fisik yang kita idamkan. Itu pelajaran yang bisa kita tarik dari transformasi fisik. Jadi bagaimana kita bisa mengalami transformasi spiritual? Nah, jawabannya sama atau mirip. Itu kalau tadi transformasi fisik perlu melakukan latihan fisik dan perlu seorang pelatih, maka transformasi spiritual itu sama. Kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai latihan-latihan rohani, spiritual discipline, dan dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan bekerja ibarat seorang personal trainer. Saya pernah mendengar beberapa minggu yang lalu khotbah, si pengkhotbahnya mengatakan Roh Kudus itu seperti personal trainer. Makanya saya curi ide itu. Paulus mengatakan perlunya di dalam Filipi 2, perlunya terjadi kerjasama antara kita dan Allah, yaitu Roh Kudus. Itu yang katakan di sini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan itu, jadi usaha itu. Jadi maksudnya adalah bahwa harus ada terjadi partnership, kerjasama antara karunia Allah yang memberikan kita kemauan dan keberhasilan. Tetapi juga harus ada kerjasama dari kita, berupa usaha kita, our effort, untuk continuing to work out our salvation. Nah, di sini kita perlu lalu sadar ya, kita perlu ingat bahwa di dalam tradisi kita, kadang sering kita mendengar ucapan, jangan khawatir, Tuhan kalau nanti kita percaya Yesus, ya, kita diberi Roh Kudus, dan seakan-akan otomatis Roh Kudus itu akan mengubah kita. Belajar dari apa yang terjadi dari pemimpin-pemimpin Kristen, dari tradisi kita juga. Itu tidak terjadi. Bukan seperti itu.
Tuhan tidak mengubah kita secara otomatis. Memang seakan-akan kita karunia Tuhan nanti kita akan berubah. Itu seakan-akan terkesan teologis dan suci. Tapi Alkitab tidak berbicara seperti itu. Petrus jelas-jelas mengingatkan kita bahwa kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengontrolan diri, dan seterusnya. Paulus juga mengingatkan di sini bahwa benar Allah akan bekerja di dalam diri kita. Itulah karunia. Tapi itu tidak melepaskan diri kita dari tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan kita. Sebagai orang Protestan, kita sering cenderung untuk agak anti usaha, anti melakukan perbuatan baik kadang-kadang. Takut kalau jangan-jangan nanti itu melawan teologi karunia. Nah, saya menuliskan di sini ucapan dari Dallas Willard yang menurut saya sangat penting dan sangat tepat. Dallas Willard mengatakan begini, teologi karunia itu tidak bertentangan dengan usaha, terutama usaha untuk menjadi serupa Yesus. Teologi karunia itu tidak bertentangan dengan perbuatan baik. Yang keliru adalah kalau kita berusaha untuk menjadi baik atau melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Itu yang disebut Dallas Willard sebagai earning mentality. Atau mungkin kalau bahasa Indonesianya mentalitas untuk menodong Allah. Jadi Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu ya untuk kamu. Sekarang aku berarti sudah membayar dosa-dosaku, maka selamatkan aku. Mental itu yang ditolak oleh teologi karunia. Tapi usaha untuk mengubah diri menjadi seperti Yesus itu tidak bertentangan dengan karunia. Karunia dan usaha itu akan bekerja sama. Nah, itulah dasar kenapa kita perlu melakukan disiplin rohani. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa kita perlu untuk beberapa minggu ke depan kita belajar bersama-sama. Apa itu disiplin rohani? Nah, di sini saya berikan daftar yang dibuat oleh Dallas Willard, dan ini terus terang bukan daftar yang lengkap ya. Ada banyak lagi yang juga dikembangkan oleh orang-orang lain. Tapi saya menyukai cara atau pendekatan yang diberikan oleh Dallas Willard, karena sebenarnya dia bagi menjadi dua. Dan menjadi dua ini persis seperti apa yang dikatakan Paulus. Yang penting di sini adalah kolom kiri itu adalah latihan untuk mengosongkan diri, untuk mematikan manusia lama kita dan melepaskan diri kita dari hawa nafsu. Latihan di sebelah kanan, latihan untuk engagement, itu maksudnya engaging the kingdom. Itu latihan untuk membiarkan Allah mengisi hidup kita. Mempersilahkan Allah, memberi Allah ruang gerak untuk mengubah akal, budi, hati, dan pikiran kita. Sehingga kita bisa ditransformasikan menjadi manusia baru seperti Kristus Yesus. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui, karena daftarnya panjang, mungkin ada apa ini? Kita tidak harus melakukan semuanya. Kita tidak harus cakap dalam melakukan semua latihan ini. Tidak. Ajaran yang biasanya diajarkan dan diingatkan kepada kita adalah lakukan mana yang kita bisa. Mana yang kita rasa pas. Dan jangan memaksakan diri. Karena tujuannya itu sebenarnya ya apa yang ada di atas itu. Tujuannya adalah untuk melatih diri, mematikan manusia lama, dan kemudian bersama dengan Allah membangkitkan karakter baru, menjadi manusia baru. Saya terangkan sedikit dengan cepat apa saja yang bisa kita lakukannya. Jadi kolom kiri yaitu latihan untuk mengosongkan diri, mematikan manusia lama kita. Salah satunya, yang pertama itu solitude and silence. Seperti yang saya sebut tadi, latihan ini untuk memisahkan diri kita dari dunia dan segala godaan. Ini menyendiri dan kemudian juga diam, tidak banyak berkata-kata. Karena salah satu godaan dunia sebenarnya adalah kita tuh banyak ngomong, maunya mengeluarkan pendapat kita. Itu sebenarnya bagiannya dari
Kebanyakan ngomong itu kadang-kadang bagian dari dosa kita. Latihannya apa? Silent, diam. Diam di hadapan Allah. Dan biasanya latihan seperti ini itu tidak berdiri sendiri, tapi digabung dengan satu atau dua latihan dari kolom kanan. Misalkan latihan yang pertama dan kedua di kolom kanan, yaitu latihan untuk mempelajari firman. Jadi berdiam, menyendiri, dan kemudian belajar firman Tuhan. Mengunyah firman Tuhan. Atau kita berdoa, dan berdoa di sini bukan sekedar ngomong terus dengan Tuhan, tapi berusaha untuk diam dan mendengarkan. Merasakan Tuhan itu berbicara apa kepada kita. Dan latihan seperti ini, kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, itu juga latihan yang dilakukan Yesus. Alkitab kita mencatat Yesus berkali-kali mengatakan kepada muridnya, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Diam, menyendiri. Bersama dengan murid-muridnya, dia mengajar murid-muridnya untuk diam dan menyendiri. Di situ mungkin dia mengajarkan doa, mengajarkan, mengingatkan mereka ayat firman-firman Tuhan. Dia juga melakukan bagian yang ketiga di kiri, puasa. Ya, sebelum dia dicoba, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Itu yang dia lakukan. Latihan yang lain, misalkan latihan frugality dan sacrifice, itu adalah latihan untuk tidak mengumbar nafsu belanja kita, ya kan? Belanja untuk dan belajar untuk mengorbankan kebutuhan kita, sacrifice. Apa yang kita butuhkan kita coba korbankan, tidak untuk kita. Nah, salah satu buku yang diminta oleh Dave untuk dibaca oleh para pengkhotbah di MacChat itu sesungguhnya sebuah buku dari Mark Scandrett. Nah, Mark Scandrett ini yang judulnya Practicing the Way of Jesus. Nah, Mark Scandrett ini terkenal di bukunya lain dengan satu latihan rohani yang saya kira mungkin tidak akan kita khotbahkan. Ini saya sebut saja sebagai contoh bahwa tidak semuanya bisa kita lakukan atau perlu kita lakukan. Ya, tergantung dari saya katakan tergantung kemampuan kita. Karena Mark Scandrett ini terkenal dengan ajarannya, yaitu dia mengutip ucapan Yohanes Pembaptis. Itu kalau engkau memiliki dua baju, berikan satu kepada yang membutuhkan. Dan dia mengajarkan lakukan itu literal dengan hartamu saat ini. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Lily baru saja menyelesaikan sebuah buku dan dia mengatakan penulis itu, dia juga mengatakan saya tidak mampu melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Max Scandrett. Terlalu ekstrim buat banyak orang. Tapi saya tidak juga mengatakan jangan lakukan itu karena kenyataannya memang Alkitab mengatakan itu. Tapi saya hanya mengatakan kalau belum bisa tidak perlu melakukan itu. Tapi pastikan kita bisa melakukan satu atau dua atau tiga hal di bagian kiri. Karena itu penting. Itu penting untuk melatih diri kita, memisahkan manusia lama kita, mematikan manusia lama kita. Bagaimana dengan bagian kanan? Bagian kanan itu adalah latihan untuk mengundang Allah masuk. Melalui Roh Kudusnya masuk mengisi ruang hidup kita. Memberi kesempatan Roh Kudus untuk menguasai dan mengubah akal, budi, hati, dan pikiran kita. Mempelajari firman Tuhan itu bukan sekedar untuk membaca renungan yang ditulis orang, 15 menit kita baca lalu saya sudah membaca firman Tuhan. Bukan itu maksudnya. Yang diinginkan di sini adalah benar-benar berusaha untuk menyimak apa yang Allah ingin katakan kepada kita secara pribadi melalui firman yang kita baca. Nanti mungkin ada kesempatan untuk belajar itu. Demikian juga prayer and worship. Itu tadi saya katakan ya, bukan sekedar ngomong terus kepada Tuhan, tapi juga berusaha untuk mengakui, mempraktekkan kehadiran dan keberadaan Allah dalam hidup kita. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tidak selalu Anda bisa mendengar suara Tuhan. Tapi pada satu titik, kalau Anda dikaruniai untuk bisa mendengar suara Tuhan, sekali atau dua kali saja dalam hidup Anda, maka Tuhan itu akan benar-benar berasa real di dalam hidup Anda. Ada sesuatu yang lain yang akan Anda mengerti tentang Allah. Demikian juga praktek atau disiplin yang lain.
Disiplin celebration itu merayakan berkat Allah, menikmati berkat dan ciptaannya. Itu salah satunya sebenarnya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sebenarnya adalah sebuah perayaan. Di Katolik kita sering mengenal perjamuan kudus dengan kata ekaristi. Eucharis itu sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, artinya mengucap syukur, perayaan syukur. Service atau melayani Allah dan fellowship, persekutuan, itu juga bentuk positif untuk mengisi hidup kita dengan realita kerajaan Allah. Itu melayani Tuhan dan bersekutu bersama-sama. Dan yang terpenting mungkin di sini adalah confession dan submission. Ini yang saya sering lihat, unfortunately, kegagalan kita, kegagalan juga pemimpin-pemimpin gereja yang ketahuan berbuat dosa, tapi tidak mau mengakui. Ingat ya, karunia, kasih karunia Allah itu, pengampunan itu selalu tersedia bagi kita. Tapi hati-hati. Hati-hatinya apa? Kalau kita tidak mau mengakui dosa kita, bukannya Allah tidak mau mengampuni kita, tapi pengampunan itu tidak akan bisa kita ambil. Kenapa? Karena kita tidak merasa berdosa. Kita tidak ada confession di dalam diri kita, tidak ada penyesalan di dalam diri kita, sehingga kita tidak merasa perlu untuk mengambil pengampunan Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang untuk orang yang sakit, orang yang merasa sakit. Kalau kamu tidak merasa sakit, kamu percuma. Tidak ada pengampunan, itu tidak akan bisa bekerja pada kamu. Nah, itulah sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan, muridkanlah bangsa-bangsa. Jadilah engkau murid-muridku. Jadilah engkau seperti aku. Dan inilah berbagai latihan yang akan kita lihat di minggu-minggu yang akan datang. Nah, pertanyaan kita yang bisa kita renungkan sebelum kita masuk nanti minggu-minggu depan satu persatu, mungkin kita bisa merenungkan dari daftar ini, mana latihan-latihan yang sesungguhnya kita sudah lakukan. Saya kira berdoa, membaca firman, itu sudah kita lakukan. Apa latihan di bagian kiri, bersaat teduh itu sudah kita lakukan. Tapi mungkin perlu kita tambahkan. Kita lakukan dengan lebih serius. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi murid Yesus dan menjadi makin serupa Yesus. Itulah yang saya harapkan kita bisa renungkan di minggu yang akan datang. Dan sebagai penutup saya ingin kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu pujian, dan bersama-sama Anda bisa boleh menyanyi bersama-sama dari YouTube ya. Makin serupa Yesus Tuhanku. Ini adalah sebuah lagu yang saya sukai, salah satu yang saya sukai.
Ya Tuhan, biarlah nyanyian itu boleh menjadi doa kami setiap hari. Biarlah Tuhan Kau sendiri mengasihani kami Tuhan. Karena kami ini adalah orang berdosa. Dan tolonglah kami Tuhan untuk menjadi makin serupa denganmu. Amin. Iya, makasih.